Masuk di kitabillah sunnati rasul wa ta'ala al-huda wa talatal khair wa wasilah mardhati wa qurbi sawabi. Babu sunanis sholah, bab tentang kesunahan-kesunahan dalam sholat. Wahiyya sunanun kathirah awsalaha ba'dhum ila khamsumi'ati sunnatan. Sunnah dalam sholat itu banyak sekali. Sebagian ulama mengatakan sampai ada 500 kesunahan, ada yang mengatakan sampai 800 kesunahan, ada yang sampai mengatakan 1000 kesunahan. Wa fi fadliha qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang membenci kekasih Allah, maka saya mengizinkannya untuk diperangi. Mengizinkan untuk memerangi orang yang membenci para kekasih-kekasih Allah. Nah, padahal kekasih Allah itu tidak jarang adalah para orang-orang yang tidak kita kenal. Tidak jarang mereka adalah orang-orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak kita kira bahwa dia wali, ternyata kekasih Allah. Ini sebenarnya menjadi isyarat agar kita tidak memusuhi siapapun, tidak membenci siapapun. Wa ma taqarraba ilayya indi bi syai'in habba ilayya mimma iftaratuhu alaih. Dan tidak ada yang aku paling sukai untuk digunakan sebagai media mendekat kepadaku melebihi apa yang sudah aku fardukan. Jadi kalau kita menjalankan fardu-fardunya Allah, itu otomatis kita melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekat kepadaku dengan kesunahan-kesunahan sampai aku mencintainya. Fa idza hababtuhu, pada saat aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih wa basarahu yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idhanna. Hambaku tidak henti-hentinya menjalankan kesunahan sampai kemudian aku mencintainya. Dan apa yang dia dengarkan, itu aku dengarkan. Apa yang dia lihat, itu aku lihat. Dan wajdahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dan menjadi tangan, menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan dan dia lebarkan. Wala in sa'altani wa in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia meminta kepadaku, maka aku akan memberi. Wala in ista'adzani la'uidhannahu. Kalau meminta perlindungan, maka aku akan melindunginya. Ya, dados mereka yang sudah melakukan qurbah, mendekatkan dirinya kepada Allah, maka pada posisi saat dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah mencintainya, dan pada saat Allah mencintainya, seolah-olah apa yang dia lihat, dia dengar, dia gerakkan, itu semua seiring dengan takdir Allah. Kalau meminta sesuatu dikabulkan oleh Allah. Kalau mohon perlindungan dilindungi oleh Allah. Ini
keluar biasaan para kekasih-kekasih Allah. Jadi salah satu upaya kita menjadi kekasih Allah, ya kita menjalankan fardu-fardunya dan tidak mengabaikan kesunahan-kesunahan yang diberikan Allah sekecil apapun. Maka sebagaimana para salafun sholeh, kalau memandang kesunahan itu mereka mengatakan ini sunnah, mumpung sunnah itu dilakukan. Bukan kemudian sunnah saja kok boleh ditinggalkan. Nah, tidak. Jadi yang dikembangkan malah ini sunnah, mumpung sunnah yuk kita lakukan. Nah, dari prolog yang diberikan oleh Habib Hasan dalam sunnah-sunnah sholat ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa sebisa mungkin kesunahan-kesunahan itu kita lakukan. Kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan itu kita lakukan, utamanya dalam sholat. Dalam sholat itu ada fardu, kefarduan yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah, dan di dalamnya ada kesunahan. Jadi otomatis dengan hadis qudsi itu ada dua variabel yang teraih kedua-duanya. Yang pertama, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah adalah yang digunakan untuk mendekat adalah upaya menjalankan kefarduan, dan sesuatu yang membuat Allah cinta sampai kemudian Allah itu menjadikan seluruh perilakunya seiring dengan keinginan Allah, iradahnya Allah, itu dengan menjalankan kesunahan-kesunahan. Jadi sunnah dalam sholat ini menjadi sebuah keluarbiasaan. Pada saat kita mampu melakukannya, itu bisa menjadi wasilah, wasail kita menjadi kekasihnya Allah. Aksamus sunan min nahyati waktiha salatah. Jadi saking banyaknya itu, tapi ini diberikan sebagiannya. Sunnah itu ada dari sisi waktu, ada yang sebelum sholat, ada yang sesudah sholat, ada yang di dalam sholat. Ini sunnah-sunnah dari sisi waktu. Dibagi tiga, yaitu sunnah qabla sholat, seperti adzan, iqamah, dan siwak. Sunnah siwak ini sebagian kiai itu memaknakan juga termasuk kesunahan siwak itu adalah kita menggosok gigi. Pada saat kita menggosok gigi, niatnya itu lillah, niatnya mengambil kesunahan siwak, maka kita mendapatkan kesunahan itu. Kemudian sunnah athna as-sholah, kesunahan-kesunahan di tengah-tengah sholat. Wa yang qasimu ilal qismaini, dibagi dua, ada ab'ad dan hayat. Yang disebut dengan hayat, ab'ad adalah wasumiyat bidzalika li'annaha asbatil faraid. Dia disebut ab'ad karena keserupaannya dengan kefarduan. Kenapa disebut kefarduan? Kalau kita tinggalkan itu kita disuruh nambal. Fayutlabu sujudus sahwi idza tarakaha. Kita diperintahkan sujud sahwi kalau meninggalkan. Wahya bil ijmal, secara umum ini ada tiga. Yang pertama tasyahud awal, wa qu'udu wa sholat ala nabi fi. Jadi tasyahud awal, duduknya sholat ala nabi. Jadi seumpama tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kok tidak membaca sholawat, dia tetap masih dianjurkan untuk melakukan menjalankan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah qunut wa qiyamuhu wa sholat ala nabi wal ali wa sahbi fi. Jadi
Begitu juga kunut. Kalau kita lupa baca sholawat tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Kemudian as-sholatu alal ali fitasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sudah cukup. Tapi kalau tidak ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad, itu disunahkan sujud sahwi. Kemudian hayat, wahiyallati la yutlabu sujudus sahwi idza tarakaha, yaitu sunnah-sunnah yang tidak diperintahkan sujud sahwi kalau kita meninggalkan. Wahya baqiyatus sunan ghairi ab'ad. Ini sunnah-sunnah lain yang selain ab'ad. Ya, hanya disebut sayang kalau ditinggal begitu. Sunanu ba'da sholat, kemudian sunnah-sunnah setelah sholat seperti zikir, julus fi musallahu, duduk di dalam musola. Jadi kita berzikir bareng-bareng bil jahri, itu sebenarnya merupakan bentuk pendidikan ya untuk kita, untuk mendidik masyarakat sekitar terbiasa berzikir. Dengan zikir yang jahar itu otomatis kita memberikan edukasi bagaimana caranya berzikir. Maka coba kita rasakan bersama-sama, kita ini tidak pernah menghafalkan bacaan zikir, tetapi otomatis kita hafal dengan bacaan-bacaan zikir itu. Karena apa? Terbiasa membaca. Jadi kesunahan itu menjadi edukasi otomatis. Ini pula yang kemudian menurut Imam Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bahwa seorang perempuan itu kalau mengikuti hadis khairu masajidin nisa qa'ru baitihi, sebaik-baik masjidnya perempuan, tempat sholatnya perempuan adalah rumahnya yang terdalam. Itu menurut Syekh Yusuf Qaradawi ada pengecualian, kecuali kalau di situ ada manafik-manafik yang lain, manfaat-manfaat yang lain, memberikan edukasi kepada anak-anaknya biar dia mencintai ilmu, apalagi al-ummahatu madrasatul ula, kemudian melatih untuk mau berzikir dan lain sebagainya, berjamaah dan lain sebagainya. Maka kemudian perintah untuk sholat di rumah saja bagi perempuan itu bisa hilang, bisa tetap afdol datang ke masjid kalau ada keutamaan-keutamaan selain itu yang bisa diraih. Kemudian yang ketiga adalah sunanu ba'das sholat kadzikri wal julus fi musallahu. Sudah itu tadi sunnah setelah sholat. Wa hadza syarhu sunani sholat mufassal, dan ini syarat sunnahnya sholat yang secara rinci. Yang pertama, sebentar, niki, ya. Sunanul lati qabla sholat, sunah-sunah sebelum sholat. Yang pertama adalah adzan. Lughatan al-i'lam. Secara bahasa adzannya pemberitahuan. Wa syar'an, secara syariat, dzikrun mahsusun matlubun li sholatil maktubah asolatan alal a'yan. Jadi secara syariat adzan ini adalah zikir yang spesifik yang matlubun, yang dicari untuk atau diperintahkan agar
seseorang itu menjalankan sholat maktubah. Kemudian ta'rifu syarhut ta'rif. Penjelasan dari definisi disebut dzikrun makhsusun itu napa ai dzikrun muayyanun bi, zikir yang sudah spesifik, yang sudah tertentu, yaitu Allahu Akbar ila akhirih. Jadi tidak boleh diganti. Ya, disebut namanya apa, membuat definisi itu kan harus jamek manek. Jadi mengumpulkan yang masuk dalam kategori dan mengecualikan yang tidak masuk dalam kategori. Maka dzikrun muayyanun bi wa huwa Allahu Akbar ila akhirih. Kemudian matlubun di sholatil maktubah, dicari atau dianjurkan untuk sholat maktubah. Jadi kharaja bi nawafil. Nah, untuk yang kesunahan-kesunahan, sholat-sholat sunnah itu fala yu'adzanu laha, tidak ada adzan untuk sholat maktubah. Karenanya disebut dzikrun maksusun matlubun di sholatil maktubah. Diperintahkan untuk menjalankan sholat maktubah. Kalau tidak maktubah, tidak perlu. Kemudian as-salatan alal a'yan. Ini as-salatan mengecualikan mandhuroh, sholat-sholat yang dinadari. Wajib sholat nadar itu. Saya nadar akan melakukan sholat qobliyah, atau saya akan bernadar akan sholat duha selama 7-8 rakaat seumpama, maka itu menjadi wajib. Ya. Maka di sini tidak diharuskan untuk melakukan adzan meskipun wajib, karena sholatnya itu adalah sholat mandhuroh, sholat yang dinadarkan. Kemudian dikecualikan dari walakin al wujub bali arid. Jadi karena kewajibannya itu tidak asli, tapi karena ada amrun aridi, sesuatu yang baru. Maka karena ada sesuatu yang baru itu bentuknya nazar, maka fala yu'adzanu laha, tidak perlu ada adzan. Kemudian alal a'yan, atas fardu ain, kharaja bihi sholatul janazah. Dikecualikan sholat jenazah karena sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Apa sebenarnya keutamaan adzan? Fadlul adzan. Qala ta'ala, wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Qalati Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ara hadhil ayah nazalat lil muadzin. Menurut Sayyidah Aisyah, ayat waman ahsanu qaulan, orang yang memperbaiki bacaannya, mimman da'a, dari orang-orang yang mengajak ilallah wa amila sholihan, dan beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, itu menurut Sayyidah Aisyah adalah ayat yang diturunkan bagi para muadzin, orang-orang yang adzan, ya. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam yughfaru lil muadzin muntaha adzanihi. Seseorang muadzin itu senantiasa diampuni oleh Allah sampai dia menyelesaikan adzannya. Wa yastaghfiru lahu kullu radbin wa yabis, dan memintakan ampunan bagi para muadzin itu segala yang basah maupun yang kering. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi yusholluna 'ala shaffil muqaddam wal muadzin yughfaru lahu mata sautihi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu senantiasa
membacakan sholawat atas orang-orang yang ada di saf awal dan orang-orang yang menjadi muadzin. Dia akan diampuni selama suaranya masih berkumandang. Wasaddaqu man sami'ahu min radbin wa yabis, dan akan membenarkan orang-orang yang mendengar wasaddaqu man sami'ahu min radbin wa yabis. Jadi segala yang mendengarkan dari yang basah maupun yang kering dari makhluknya Allah itu membenarkan ucapannya. Walahu ajru man shalla ma'ahu, dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang sholat atas sebab azannya. Nah, ini berarti orang yang azannya pakai rekaman itu, pakai aplikasi mendengarkannya itu ganjarannya melaku terus ini nggih. Al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Orang-orang yang berazan itu adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Jangan dibayangkan kemudian panjang lehernya itu mereka itu orang yang nanti kayak jerapah gitu, mboten. Tetapi termasuk orang-orang yang tidak tenggelam pada saat orang itu tenggelam dari peluhnya. Kemudian yang kedua, sunnah kedua adalah iqamah. Iqamah itu zikrun maksusun matlubun linti listin hadirin alis sholat. Jadi zikir yang khusus yang digunakan untuk membangkitkan orang yang hadir untuk menjalankan sholat maktubah. Al-hikmah minal adzan arba'ah. Hikmah adzan itu ada 4. Yang pertama, i'lamu bitukhulil waqti, memberitahukan masuknya waktu. Dakwah ila jamaah, mengajak orang untuk berjamaah. I'lamu bimaudil jamaah, dan pemberitahuan ini loh ada tempat jamaah begitu. Kemudian idharu syiaril Islam, menampakkan syiar Islam. Tetapi tetap kemudian syiar Islam itu tetap bergantung kepada cara penerimaan masyarakat sekitar, karena syiar itu kan seperti promosi. Promosi kalau kemudian yang dipromosi ini itu malah kontraproduktif, ya tentu kita butuh tempat lain untuk itu. Ini makanya kemudian bagaimana orang memandang berislam itu lebih soft. Masalah tu ayyuhumal afdal al-adhan amil imamah. Saking banyaknya keutamaan orang berazan niku sampai kemudian jadi masalah. Mana yang lebih utama, jadi imam atau jadi muadzin? Al-adhan wahdahu afdal minal imamah indal Imam Romli. Menurut Imam Romli lebih baik adzan. Wal adzanu ma'al iqamah afdal minal imamah inda al-Imam Ibnu Hajar. Adzan berserta iqamah lebih utama daripada menjadi imam menurut Imam Ibnu Hajar. Wal imamatu afdal mutlaqan indal Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan, yonda lebih utamaan jadi imam. Karena apa? Liqiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Karena Nabi itu menjalankan menjadi imam itu. Afdal. Karena Nabi menjadi imam dan Nabi tidak pernah adzan gitu. Liana fardhu kifayah, karena ini fardhu kifayah jadi imam itu. Khilafan lil Imam Nawawi, berbeda dengan Imam Nawawi, fa indahu adzan afdal. Menurut Imam Nawawi adzan yang lebih utama. Sebagian ulama yang mengatakan adzan itu lebih utama itu tidak mau menisbatkan imamanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menjadi imam itu kalau Nabi yang adzan maka lakana wajiban, maka wajib. Kalau yang adzan Nabi itu otomatis wajib hadir. Karena kalau tidak berangkat sholat berarti menolak panggilan Nabi, kan begitu. Nah itulah kenapa Nabi tidak pernah adzan. Nabi menghindari jangan sampai diwajibkan. Baik. Aqsamus sholawat min jihadil adzan wal iqamah. Macam-macam sholat dari sisi adzan dan iqamah. Ada 4. Yang pertama, qismun yusannu fihi al-adzan wal iqamah.
Eh, yang pertama itu disunahkan adzan dan iqamah yaitu maktubah khamsu wal jumu'ah. Salat 5 waktu dan salat Jumat ini sunnah adzan dan iqamah. Qismun yusannu fil iqamah dunal adzan. Sunnah adzan iqamat saja tanpa adzan yaitu idza jama'a baina sholataini au qadal faraid mutawalliyah faha huna yu'adzinu lil ula wa yuqimu lil kul. Jadi seumpama kita qadha salat zuhur asar, yang pertama adzan, yang kedua cukup qomat. Begitu juga kita sholat jamak itu adzan yang pertama, kemudian untuk bangkit pada yang kedua itu kita cukup dengan qomat. Kemudian yang ketiga qismun yusannu fi nida dunal adzan wal iqamah. Jadi macam yang disunahkan panggilan saja, bukan adzan, sholatul jami'ah, as-sholatul jami'ah atau sholatul id rahimakumullah, ngoten. Wa wa fin nawafil alati tusra'u fiha al-jamaah, sholat-sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah seperti sholat id dan sholat kusuf, maka mengajak sholatnya itu cukup dengan sholatul id rahimakumullah, begitu. Kemudian yang keempat, qismun la yusannu fil adzan walal iqamah wala nida. Jadi tidak disunahkan adzan, tidak iqamah, juga tidak disunahkan nida. Napa panggilan? Wa huwa fin nawafil lati la tusra'u fil jamaah kadduha warwatib. Salat-salat yang tidak disunahkan jamaah itu tidak perlu adzan dan iqamah. Jadi seumpama panjenengan seorang pendidik kemudian memotivasi orang untuk menjalankan sholat duha, sholat rawatib, kemudian jenengan bangunkan di sana kebiasaan berjamaah agar semuanya itu terbiasa menjalankan sholat duha, maka tidak perlu diucapkan sholatul jami'ah. Kemudian, bentar. Niki susahnya kalau ngajinya pakai PDF ini, keluntur ngapunten sebentar sambil lihat vaksinasi ini karena 1 juta vaksinasi. Ben, sampai mana? Oke. Hukmul adzan wal iqamah. Hukumnya adzan dan iqamah huma sunnatani muakkadatani fil jumu'ah wal khamsil maktubah. Ini sunnah muakkadah. Wakila innal adzan fardhu kifayah. Sebagian mengatakan adzan itu fardhu kifayah dalam Jumat, kemudian sunnah dalam maktubah. Sekali lagi kalau fikih itu pasti dhoniyah. Kalau dhoniyah jadi pasti berbagai macam pendapat yang muncul. Syurutu sihhatil adzan wal iqamah, syarat sahnya adzan dan iqamah yaitu mualah baina kalimatiha urfan. Jadi terus menerus di antara kalimatnya. Sunnah sahnya. Kemudian tartib. Kemudian dukhul masuk waktu. Jadi tidak boleh adzan itu dipedot-pedot Allahu Akbar terus menang dilut begitu, lihat Doraemon baru diteruskan Allahu Akbar, tidak boleh, harus mualah. Kemudian yang ketiga dukhulul waktu illa fi sholatil wahidah, kecuali dalam satu sholat, fatasihul adzan laha qabla dukhulil waktu, kecuali dalam satu waktu yang boleh adzan sebelum masuknya waktu. Nah, termasuk adzannya adzan pertama dalam sholat Jum'ah. Kalau di Indonesia itu adzan pertama sholat Jum'ah itu tetap awal waktu, menunggu masuk waktu. Tapi kalau di Saudi ya, di Masjidil Haram itu adzannya sebelum masuk waktu, memang murni untuk memanggil orang biar datang sholat gitu. Jadi keliru nggih kalau di Masjidil Haram adzan Jumatan, adzan pertama
kita sholat qobliyah Jum'ah itu salah ya, karena belum masuk waktu. Wa adzanul awal li sholati subuh itu yaitu adzan awal pada sholat subuh. Ya, berarti pas biasanya jam 3 itu. Nah, kalau di Indonesia ini yang menjalankan biasanya masjidnya orang Muhammadiyah, wong NU enggak itu. Nah, itu adzan awal itu untuk penanda biar kita qiyamul lail. Bahwa waktu ba'da muntasofil lail, waktunya adalah setelah 1/2 malam. Wal afdal ma dukhulil waktu sahar. Jadi yang lebih utama adalah bersamaan dengan waktu sahur. Wa amal adzan al awal li sholatil jum'ah, adapun sholat adzan pertama dalam sholat Jumat fa fi khilaf. Ada perbedaan pendapat wal mu'tamad ayyakuna ba'da dukhulil waqti. Ada yang mengatakan harus masuk waktu ya, yang mu'tamad. Berarti apa yang dilakukan di Masjidil Haram itu yang tidak mu'tamad ngaten ya. Oke. Itu terus ba'da zawal. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, kaunuhuma min wahid. Kaunuhuma min wahid. Jadi seharusnya adzan iqamah itu satu orang, enggak. Kemudian adzannya si A, iqamatnya si B. Gitu ya. Kemudian ayyakuna bil arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab. Kemudian yang keenam, al-jahru bihima idza kana li jamaah, harus dikeraskan pada saat untuk jamaah. Syarat muadzin ada 4. Yang pertama, Islam, falayasihu min kafir au murtad. Tidak sah bagi orang kafir ataupun murtad. Kemudian tamyiz, falayasihu mimman la tamyiza lahu kasobi min ghairi mumayyiz wal majnun wasakron. Jadi kalau yang adzan itu anak kecil, ya berarti tidak sah, tidak dapat kesunahan, atau orang edan ataupun orang yang mabuk. Kemudian dzukurah, laki-laki, falayasihu min untha au khunsa, maka tidak sah adzannya perempuan ataupun khunsa. Bi khilafil iqamah, berbeda dengan iqamah, fatusannu minhuma li nafsihima au li jamaatin nisa. Jadi perempuan kalau di Indonesia ini biasanya ada musola perempuan. Nah, itu sunnahnya cukup iqamah saja. Kemudian ayakuna arifan bitukhulil waqti likai yaqawal adzanu mauqi'ahu. Jadi harus mengetahui masuknya waktu agar orang itu adzan di waktunya. Lah, napa ini satu hal yang sayang ya pada saat sekarang itu hilang, yaitu pada saat di masjid-masjid itu biasanya ada benjet. Benjet itu apa ya? Penanda waktu sholat, penanda waktu sholat secara dengan apa? Penanda waktu sholat dengan matahari itu sayang dihilangkan zaman sekarang dan lebih bergantung kepada waktu digital itu. Sebenarnya harus itu dipertahankan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Penerus-penerus kita biar tahu istilah benjet itu bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Kama qala Shahibus Sofatis Zubat, sebagaimana dianjurkan dalam kitab Sofatis Zubat, sunanuha min qablihal adzanu ma iqamatin walau bisahrain yaqa syartuhumal wila wa tartibun dhahar wa fi muadzinun mumayyizun takar aslama wal muadzinu murattabi ma'rifatul awqatila muhtasibi. Niki maknanya nadom ini sama dengan sama dengan yang dijelaskan lebih awal, saya singkat aja. Nah, ini ada catatan kaki yang lumayan bagus untuk kita jelaskan di sini. Kenapa perempuan itu tidak boleh adzan nih? Li'anal adzana yustahabbu li istima'uhu. Jadi adzan itu sunnah didengarkan. Falau jawazna ulil mar'a la ada ila
ayyuk marar rajul bistimai ma yukhsha minhu al-fitnah wa wa mumtani. Kalau seumpama orang itu, perempuan itu boleh melakukan, seorang perempuan itu boleh melakukan sholat nopo, kok sholat Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kasir. Seorang perempuan itu boleh adzan, maka otomatis semuanya wajib mendengarkan perempuan itu, dan itu bisa menyebabkan fitnah. Nah ini tidak boleh. Nah ini bertentangan, wali anna fihi tasyabuhan birrijal, ini nyerupai laki-laki. Wali anna ustahabu an nadhru ilal muadzin halata adzanihi, bahkan disunahkan melihat orang yang adzan pada saat adzan. Falawis tajabna falawis tahbabnahu lil mar'ah la umira asami bin nadri ilaiha, la umira asami bin nadri ilaiha, maka otomatis yang mendengarkan wajib delo iman telengi. Wah bahaya ini, wa dha mukhalifun li maksudi syari', dan ini bertentangan dengan maksudnya syariat. Baik, mungkin sementara sampai di sini dulu sebelum sunanun adzan. Mungkin ada yang ditanyakan Mas Farhan. Nah, betul. Ganjarannya di PKB nih. Tentu ndak utama, ndak afdol, ndak afdol, hanya itulah kejadian yang terjadi di masyarakat kita di pedesaan. Kalau memang tidak ada lagi ya seperti itu yang utama, karena nanti kita kalau masuk di bab selanjutnya, sunanul adzan itu adalah tartil. Ini banyak yang motoi saya gara-gara saya ngaji di tempat umum ini. Sambil lihat vaksin. Kira-kira ngoten Mas Farhan. Ngeten, dados kalau sampai di tempat itu tidak ada jamaah sama sekali, ini kan dosa, karena jamaah itu fardu kifayah. Kecuali kalau banyak masjid kemudian dan masjidnya berdekatan, maka afdolnya berbagi. Kalau tidak mungkin ya harus ngumpul di masjid yang di situ ada jamaahnya. Kalau makmumnya sama sekali tidak ada, ya berdosa, karena jamaah itu fardu kifayah didirikan di sebuah desa. Mungkin ngoten Mas Farhan. Saya kok enggak dengar suaranya Mas Khairul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Salam. Matur suwun, Ustaz. Iya, biasanya ada kasus sebenarnya di musola itu biasa jamaah ada gitu ya. Terus tapi ada kasus sesekali adzan terus nungguin jamaah nggak ada yang datang gitu. Itu kan tetap iqomah kan, Gus. Terus akhirnya sholat sendirian niku menggugurkan fardu kifayah mboten, Gus. Misalnya Ya niku, enggak, Gus. kalau sholatnya sendiri ya gimana fardu kifayahnya? Kalau sholat Tapi sendiri kan kan berarti kewajibannya enggak terpenuhkan. Ya enggak bisa tapi kan lah. udah usaha ke musola gitu, Gus, pripun niku. Gini,
Jadi seumpama kalau Mas Khairul itu sholat di situ, maka masyarakat di sekitarnya ikut sholat di situ, maka kedatangan Mas Khairul di tempat itu menjadi wajib, seperti itu. Jadi ada musola, ada masjid. Heeh. Yang masjid itu tidak akan ada orang yang berjamaah kalau tidak ada Mas Khairul di situ. Maka datangnya Mas Khairul di situ hukumnya wajib. Maka orang yang memotivasi masyarakat sekitar untuk berjamaah niku hukumnya wajib hadir di tempat itu. Ngoten. Oh, ngoten nggih, Gus. Nggih. Nggih nggih. Tuh, nggih. Jadi kalau ada musola kemudian tidak ada Mas Khairul, maka hukumnya haram Mas Khairul itu sholat sendirian di rumah. Harus ke musola itu untuk memakmurkan masjid. Nggih. Tapi kadang kejadiannya sendirian, Gus, tiba-tiba pas misal duhur apa asar. Ya ada sih sesekali tapi nggak berkali-kali. Kadang udah azan terus sholawatan lama gitu, terus qomat, nggak ada orang juga kayak gitu. Itu akhirnya gimana, Gus, ya kalau kayak gitu? Nggih. Jadi kalau sampai di daerah itu tidak ada sama sekali jamaah, nggih, tentu karena itu fardu kifayah ya dosa. Meskipun ada Didirikan satu jamaah. orang yang datang nih, Gus, teng musola. Nggih kan ya dia gugur, tetapi yang lainnya yang tidak datang ini menjadi dosa. Ini makanya masjid itu tidak harus banyak. Yang penting makmur, tidak harus banyak. Sekarang yang penting banyak masjid, tidak harus makmur. Musola sih, Gus, sanes masjid teng mriki. Tapi memang kakaknya masih sedikit gitu. Nggih, jadi ya diupayakan kalau seumpama di situ istrinya mungkin melakukan menemani jamaah, ya jamaahnya di masjid musola itu begitu. Istrinya diajak ke Nggih. musola begitu. Nah, itu makanya kemudian ada tulisan saya itu atau yang disampaikan oleh Yai Zahro itu di YouTube itu disebutkan bahwa hadis Nabi yang menyatakan khairu masajidin nisa fi qa'ri baitihi itu di situ ada mustasnayat, ada pengecualian. Jadi kecuali kalau dengan adanya dia itu menjadi makmur atau untuk menghidupkan masjid yang ada. Takmirul masjid itu kan man ala qalbahu bil masajid itu kan adallallahu yaumal adzilla dzillu, dia akan dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan selain penaungan Allah. Jadi pahalanya luar biasa banyak. Begitu Mas. Siap, Gus. Jadi kalau yang hadir itu kemayu, terus pesolek, orang yang cantik yang menimbulkan fitnah, niku memang sunnahnya fi qa'ri baitihi, di rumah yang bagian terdalam. Tetapi kalau kemudian dia bisa menjaga diri, ya enggak. Kalau misalnya ngeten, Gus, misalnya ngapunten nih, Gus. Kan misalnya kan tiap hari kan tidak di rumah, Gus, misalnya kan ngantor gitu kan, ada sholat yang kemudian tidak terjaga di rumah ya, misalnya duhur sama asar gitu kan di kantor. Terus terjadi duhur sama asarnya itu tadi ada orang yang berangkat tapi cuma satu, atau malah sama sekali nggak ada jamaah, itu juga kita yang ngantor kena, Gus, ya berarti ya fardu Nggih, kifayahnya. boten ta, boten. Boten. Karena Alhamdulillah. jenengan punya kewajiban yang lain. Ya wis. Jenengan terus Ere. pulang gak ngantor terus alasannya masjidnya kosong. Wah, jenengan punya kewajiban yang lain. Tidak Ya, bisa digunakan dalil. Wah, Berarti yang bahaya nih. fardu kifayahnya yang ada di lokasi nih, Gus, yang kena hukum Ya itu nih, betul. Gus. Nggih. Siap. Mereka yang yang ada di situ harus tetap membangun jamaah kalau bisa sebisa mungkin. Siap, Gus, matur mbah nuwun. Sami-sami.
Nggih, matur suwun Mas Farhan, kula ajeng tanggep niki Gus tentang syurutul muadzin arba'ah. Yang ketiga yang mau saya tanyakan Gus, az-dzukurah laki-laki kan. Fala yasihu min unsa au khunsa. Yang mau aku tanya ini nih Gus, unsa kan perempuan, kalau khunsa itu gimana ya Gus ya? Nah itu yang belum aku tahu Gus. Khunsa itu orang yang mempunyai kelamin dua, Mas. Oh, Nah, jadi orang yang punya kelainan genetik mempunyai dua alat kelamin, entah alat kelamin itu bagian dalamnya perempuan, bagian luarnya itu laki-laki atau yang bagaimana, ngoten nggih. Itu sebenarnya sudah pernah dibahas agak lama ya di Clubhouse ini, pembahasan tentang khunsa, bahkan menghadirkan para khunsa dari Thailand waktu itu kalau tidak salah. Jadi begini, orang yang alat kelaminnya belum jelas itu dia tidak boleh adzan. Dan itu ternyata panjang. Ada laki-laki dia, tetapi seluruh organnya laki-laki, tapi ada satu yang miss di dalam organnya itu, kayak macam konektornya begitu. Konektor antara kelaminnya dengan hasrat nafsunya itu tidak ada. Terus akhirnya dia ke perempuanan. Nah itu juga mukhonnis, khunsa. Atau kemudian orang yang kayaknya laki-laki, tapi ternyata yang membesar kayak kelamin laki-laki itu ngapunten klitorisnya yang agak besar, sehingga nampak seperti seolah-olah kelamin laki-laki. Nah, yang belum jelas genetika laki-laki dan perempuannya itu dia tidak boleh adzan. Khawatir nanti yang dominan berbeda, karena nanti ada wanita-wanita orang-orang yang secara dohir itu kayak laki-laki, tapi secara organ tubuh bagian dalamnya perempuan. Gitu Mas, kira-kira Mas. Nah, bisa dilihat di berbagai macam referensi untuk itu. Okay? Apunten Gus, kalau banji bisa disebut khunsa juga nggih? Kenapa? Banji. Banci. Bukan yang laki-laki macak perempuan loh, nggih. Banci itu yang seperti apa dulu? Bukan laki-laki yang macak perempuan itu. Jadi dia sebenarnya laki-laki terus bergaya kemayu karena tuntutan skenario begitu, ya bukan. Oh, nggih. Kayak artis-artis itu kan banyak yang laki-laki tapi kemudian karena kumpulnya dengan perempuan terus akhirnya lembeng. Lah yang lembeng itu tidak bisa disebut dengan khunsa. Oh, nggih. Ya, matur suwun Gus. Sami-sami ngapunten. Masih boleh nanya nggak, Ustaz? Ya masih membahas yang tadi, Gus. Tadi ada yang menarik, misalnya di daerah lokasi situ ada masjid juga terdekat, terus ada musola, tapi salah satunya itu melaksanakan jamaah, itu aman Gus, nopo tetap harus dua-duanya Gus kalau misalnya terjadi Enggak apa-apa, yang bermasalah itu kan ta'adudul jum'ah. Kalau sholat jamaah saja enggak apa-apa. Jangan bangun jamaah berjejer-jejer enggak masalah. Masjidnya banyak kayak sekarang ini. Maksudnya banyak. Kalau mau salah satunya kosong pas duhur, satu masjid itu ada yang jamaah, itu kena fardu kifayah yang tadi enggak Gus? Enggak, fardu kifayah itu kan yang penting di desa itu ada jamaah. Selama di desa itu ada jamaah kan sudah beres. Oh siap, nggih, atur suwun. Oke.